Setelah Iran dan Israel melewati perang selama 12 hari, keduanya akhirnya mencapai kesepakatan gencatan senjata usai ditengahi oleh Amerika Serikat. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, mengumumkan menerima usulan gencatan senjata pada 24 Juni 2025. Sementara Israel sendiri sudah menyetujui sehari sebelumnya pada 23 Juni 2025 meski gencatan senjata sempat hampir rapuh. Kini setelah Israel dan Iran gencatan senjata, perhatian dunia kembali beralih pada Gaza. Apakah kini Israel akan mengalihkan perhatiannya dan kembali menggencarkan operasi militer intensif di Gaza? Saat Israel dan Iran saling beradu senjata, ledakan dan gempuran tetap terjadi di Gaza. Bahkan setelah Iran dan Israel menyepakati gencatan senjata, pertumpahan darah masih terjadi di Gaza. Sebab tak ada Gaza dalam kesepakatan gencatan senjata Iran dan Israel. Menurut Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel, Letnan Jenderal Eyal Zamir, setelah menyepakati gencatan senjata, fokus militer akan beralih kembali pada Gaza. Itulah mengapa saat Iran menyepakati gencatan senjata pada 24 Juni 2025 pun, Gaza masih terus melaporkan penambahan jumlah korban sipil yang tewas. Dalam satu hari saja, 40 warga Palestina dilaporkan tewas ketika militer Israel mengeluarkan perintah evakuasi baru bagi penduduk Gaza. Sementara Rumah Sakit Al-Auda di Nusairat, Gaza Tengah, melaporkan pihaknya telah menerima 19 korban tewas dan 146 korban luka. Mereka tewas tertembak dan terluka saat berusaha mencapai pusat distribusi bantuan dari Gaza Humanitarian Foundation buatan Israel dan Amerika Serikat. Beberapa hari sebelumnya pun, sejumlah warga Palestina yang menunggu di tepi jalan untuk mengambil karung tepung dari truk bantuan juga ikut jadi sasaran tembakan Israel. Dengan demikian, total kematian di Gaza akibat serangan Israel per 25 Juni 2025 bertambah menjadi 56.077 orang. Hal itu dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan Gaza dan PBB. Sementara, sejak operasi militer Israel dilancarkan pada 7 Oktober 2023 di Gaza, sudah ada lebih dari 430 tentara Israel yang tewas. Laporan terbaru pada 25 Juni 2025 menyebut, 7 tentara Israel tewas saat bom yang terpasang di kendaraan lapis baja mereka meledak di Khan Yunis. אתמול אחר הצהריים, במהלך פעילות מבצעית, הוצמד מטען על רכב משוריין מסוג פומה של כוחות החטיבה. כתוצאה מכך, הרכב המשוריין עלה באש. נשלחו כוחות חילוץ ומסוקים לנקודה, הם ביצעו ניסיונות לחלץ את הלוחמים, אך ללא הצלחה. מדובר באירוע מורכב שעדיין מתוחקר. לכשיסתיים התחקיר, נציג אותו קודם כל למשפחות, ואחר כך לציבור. זו החובה שלנו. Di saat Iran dan Israel mengakhiri kontrak senjata di antara keduanya, seruan dilakukannya gencatan senjata di Gaza ikut menggema. Seruan gencatan senjata tak hanya berasal dari komunitas internasional, namun juga warga Israel. Pada Selasa 24 Juni 2025, Forum Sandera dan Keluarga Hilang di Israel menyerukan agar gencatan senjata Iran-Israel diperluas hingga mencakup Gaza juga. Forum itu menyebut mereka yang dapat mencapai gencatan senjata dengan Iran seharusnya juga bisa mengakhiri perang di Gaza. Adapun forum tersebut merupakan kelompok yang mengadvokasi pengembalian para sandera Hamas yang ditahan di Gaza. Setidaknya ada sekitar 50 sandera yang masih belum pulang dan hanya sekitar 20 di antaranya yang diduga masih hidup. Pemimpin oposisi Israel Yair Lapid juga menyuarakan diakhirinya perang di Gaza. Sementara suara-suara keputusasaan juga terus terdengar dari Gaza. Adel Farouk, seorang warga Gaza, meluapkan rasa frustrasinya karena Iran melakukan gencatan senjata tanpa melibatkan Gaza dalam perjanjian itu. Meski demikian, Farouk tetap berharap gencatan senjata selanjutnya akan terjadi di Gaza. PBB pun juga kembali memperingatkan akan krisis kelaparan yang semakin memburuk di Gaza akibat pembatasan bantuan kemanusiaan yang masuk ke Palestina oleh Israel. Di lain sisi, upaya mencapai kesepakatan gencatan senjata di Gaza pun masih terus diupayakan oleh aktor-aktor terkait termasuk Qatar.
Sebagai salah satu mediator, Qatar berharap perundingan gencatan senjata Gaza akan dilanjutkan 2 hari ke depan setelah Iran Israel menyepakati gencatan senjata pada 24 Juni 2025. Qatar menyampaikan bahwa pihaknya masih terus membangun komunikasi dengan Mesir untuk berusaha menemukan jalan tengah. Pada awal Juni 2025, Hamas sejatinya sudah menyetujui usulan gencatan senjata 60 hari dengan syarat pembebasan 10 sandera dan 18 jenazah sandera Hamas. Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut gencatan senjata hanya akan terjadi apabila Hamas mau melucuti senjata mereka. Masalahnya, Israel sendiri tidak memberikan jaminan keamanan berkelanjutan apabila Hamas harus menanggalkan senjatanya. Itulah mengapa hingga kini masih belum ada titik terang yang dicapai dalam perang di Gaza, Palestina. Gencatan senjata antara Iran dan Israel memang menandai berakhirnya satu front peperangan. Namun tidak dengan Gaza. Saat dua kekuatan besar di Timur Tengah itu meletakkan senjata, bom dan peluru masih terus menghujani wilayah Palestina. Gaza tetap berada di luar kesepakatan damai, membuat derita rakyatnya tak kunjung berakhir. Seruan untuk menghentikan perang di Gaza pun kian menguat. Seruan datang dari berbagai pihak, baik dari dalam Israel, dari warga Gaza sendiri, maupun komunitas internasional. Namun, selama tuntutan kedua belah pihak belum menemukan titik temu, bayang-bayang kelaparan, kematian, dan kehancuran masih akan terus menyelimuti langit Gaza. Kira-kira, bisakah para mediator menjembatani Israel dan Hamas untuk mencapai penyelesaian konflik berkepanjangan itu? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.